Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Rabu 8 April 2020, bersama-sama kita dipanggil untuk meluangkan waktu, berdoa dan juga mendengarkan sabda Tuhan sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan kita hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan, maka mari kita masuk dalam keheningan pribadi dan juga doa untuk memohon berkat dari Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Engkau kembali menyertai kami di pagi hari ini dalam suasana yang baik. Dan saat ini kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Maka kiranya Engkau memberkati kami sehingga firman-Mu mampu menjadi terang dalam kehidupan kami. Buka hati serta pikiran kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Bapak Ibu bisa membaca secara mandiri di rumah, akan tapi saya akan bacakan khusus di ayat yang ke-38a. Lukas 1 ayat 38a yang demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lukas 1 ayat 38a. Bapak Ibu, pernahkah kita membayangkan kira-kira apa yang ada di benak para medis hari-hari ini, terkhusus ketika wabah virus corona ini semakin mencuat? Mereka harus tetap bekerja di tengah resiko yang sangat tinggi. Kalau di media-media kita mendengar bahwa saat ini para medis mulai kewalahan Bapak Ibu karena banyaknya pasien virus corona yang masuk di rumah sakit yang semakin banyak dan membeludak. Jadi bukan hanya kelelahan fisik yang mereka rasakan dan perlengkapan yang kurang, akan tetapi juga tadi resiko penularan menjadi bagian yang menghantui mereka. Nyawa mereka ada dalam bahaya. Tetapi menjadi bagian yang menarik adalah meskipun mereka harus bertugas di tengah resiko yang sangat berbahaya ini, mereka juga meneladani atau mengimani atau menghayati bahwa ini merupakan panggilan yang harus mereka lakukan. Menemani pasien-pasien yang terinfeksi, bahkan menyembuhkannya, merupakan bagian dari panggilan yang harus mereka lakukan. Maka mari Bapak Ibu kita bayangkan bagaimana perasaan mereka akhir-akhir ini. Mungkin resiko yang ada yang harus dijalani karena merasa bahwa ini panggilan juga dirasakan oleh Maria kala itu. Maria ada dalam resiko yang sangat besar. Tapi dia merasa bahwa meskipun ada dalam resiko yang sangat besar, hal ini, tugas ini harus dia lakukan sebagai bentuk panggilannya kepada Allah. Maria tentu kaget kala itu ketika melihat sosok yang asing, yang berbeda, datang menghampirinya dan membawakan berita yang tidak biasa, yaitu bahwa ia akan mengandung di luar pernikahan. Tentu ini membawa resiko yang sangat besar, karena sudah pasti dia akan dikucilkan dalam lingkungan sosialnya. Tetapi yang menjadi menarik adalah bahwa di tengah resiko yang sangat besar ini, dia meyakini betul bahwa itu merupakan panggilan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sehingga dengan kepatuhan dan kepenuhan, kesadaran, kerendahan hati, dia mengambil resiko tersebut. Dia memilih untuk
mendengarkan panggilan Allah di tengah resiko yang harus dia jalani. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sosok Maria menjadi sosok teladan bagi para orang beriman. Karena tanpa ragu, Maria mau menjalankan tugas panggilan yang diberikan oleh Allah meski di tengah resiko yang harus dialaminya. Bagaimanakah kita bisa membayangkan hal ini bisa terjadi apabila hal ini terjadi pada kita, Bapak Ibu? Allah bisa memilih siapa saja untuk melakukan kehendak-Nya. Setiap dari kita memiliki kemampuan yang ditempatkan oleh Allah di tempat kita masing-masing, dengan resiko dan tingkat berbahaya yang berbeda-beda. Maka mari Bapak Ibu, kita saling belajar untuk mau menghormati dan juga mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman di sekitar kita. Karena tugas-tugas mereka juga mengandung resiko yang berbeda-beda, yang mungkin tidak bisa kita tanggung. Maka apapun tugas mereka dan resiko yang mereka hadapi, marilah kita sebagai umat Allah bertugas untuk saling mendukung dan menghormati, sehingga kehendak Allah bisa terlaksana dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat saling mendukung dan menghargai setiap profesi, setiap pekerjaan, setiap apapun yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena mereka melakukan pekerjaan dengan resiko masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.